Ada yang berisi air dan mika plastik yang berwarna-warni. Soda kue, aquades, lilia, ikan gupi, dan timbangan untuk menimbang hidrilia. Cara kerja yang pertama, timbang 8 potong tuman hidrilia dengan berat sama, dan yang kedua susunan perangkat percobaan sebanyak 8 buah, beri potongan kawat yang dapat menyangga corong. Yang ketiga, beri label nama pada gelas beker sesuai percobaan. 1 dilapisi warna merah, 2 dilapisi mika warna hijau, 3 dilapisi mika warna biru, dan yang 4 dilapisi mika warna ungu, 5 tanpa dilapisi mika, 6 tanpa dilapisi mika dan diberi soda kue, 7 tanpa dilapisi mika dan diberi ikan gupi, dan yang ke-8 dilapisi mika dan ditempatkan di remang cahaya. 4. Letakkan semua percobaan di terik matahari kecuali gelas beker yang ditempatkan di remang cahaya. 5. Biarkan selama 1 jam 15 menit. 6. Gunakan gelembung oksigen yang terbentuk atau tertampung di dalam reaksi terbaik sebagai indikator laju fotosintesis. Semakin banyak gelembung yang terbentuk, semakin tinggi laju fotosintesis. Yang ke-7, amati jumlah gelembung oksigen yang terbentuk pada ke-8 gelas percobaan. Hasil pengamatan pada percobaan 1 pada mika warna merah. Pada hidrilia dilapisi mika warna merah, ke-15 menit terakhir gelembung yang dihasilkan sangat sedikit dan gelembung berukuran kecil-kecil. Oksigen yang dihasilkan 0,5. Pengamatan percobaan 2 pada hidrilia dilapisi mika warna hijau, ke-15 menit terakhir gelembung yang dihasilkan hampir sama dengan hidrilia yang dilapisi mika warna merah, sangat sedikit dan gelembung berukuran kecil-kecil. Oksigen yang dihasilkan 0,02. Hasil pengamatan percobaan 3 pada hidrilia dilapisi mika warna biru, ke-15 menit terakhir gelembung bertambah lebih banyak di dalam corong dan hidrilia dan gelembung berukuran besar. Hidrilia dilapisi mika warna biru paling banyak menghasilkan gelembung di antara hidrilia dilapisi warna lain. Oksigen yang dihasilkan 0,1. Pada hasil pengamatan percobaan 4 pada 15 menit terakhir gelembung bertambah lebih banyak, tetapi gelembung tersebut berukuran kecil. Seharusnya hidrilia yang dilapisi mika warna ungu mempunyai gelembung lebih banyak dan besar dari mika warna yang lain karena adanya faktor hidrilia terlalu sedikit dan tua. Semakin banyak hidrilia, semakin banyak gelembung yang dihasilkan. Oksigen yang dihasilkan adalah 0,05. Hasil pengamatan percobaan 5 pada hidrilia yang normal tidak diberi campuran atau tanpa dilapisi mika, ke-15 menit terakhir gelembung yang menempel pada corong hidrilia bertambah tetapi masih bisa dihitung dan gelembung yang dihasilkan berukuran besar. Percobaan 6 pada hidrilia yang diberi soda kue di ke-15 menit terakhir gelembung yang menempel pada corong hidrilia bertambah banyak dan gelembung berukuran besar, dan ada juga yang kecil. Gelembung yang dihasilkan pada hidrilia diberi soda kue sangat banyak. Oksigen yang dihasilkan 0,7. Percobaan ke-7 pada hidrilia yang diberi ikan gupi, ke-15 menit terakhir gelembung yang menempel pada corong hidrilia dan juga kawat bertambah tetapi tidak sebanyak hidrilia yang diberi soda kue dan gelembung yang dihasilkan kecil. Oksigen yang dihasilkan 0,05. Percobaan ke-8 pada 15 menit terakhir gelembung yang dihasilkan masih sama seperti menit sebelumnya. Gelembung yang dihasilkan sangat sedikit karena percobaan ini ditempatkan di ruang gelap tanpa cahaya. Udara yang dihasilkan pada percobaan ini 0,001. Untuk kesimpulan, terbukti bahwa dalam proses fotosintesis menghasilkan gas oksigen, faktor suhu yang rendah akan memperlambat terjadinya proses fotosintesis. Hal ini bukan berarti suhu yang sangat tinggi akan membuat proses fotosintesis menjadi cepat, justru tanamannya akan mati. Suhu yang optimal yang akan membuat proses fotosintesis menjadi maksimal. Faktor intensitas cahaya yang terang atau cukup akan membuat proses fotosintesis menjadi cepat, tetapi bila cahaya yang tersedia sedikit, proses fotosintesis menjadi lambat. Faktor kadar karbon dioksida terlarut yang melimpah akan mengakibatkan proses fotosintesis berjalan dengan cepat karena karbon dioksida merupakan bahan baku dari proses fotosintesis. Suhu, intensitas cahaya, dan kadar karbon dioksida yang tersedia